Jerman, negara di Eropa Tengah. Jerman adalah negara berbentuk federasi di Eropa. Negara ini memiliki posisi ekonomi dan politik yang sangat penting di Eropa maupun di dunia. Dengan luas 357.021 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 84 juta jiwa. Negara dengan 16 negara bagian ini menjadi anggota kunci Organisasi Uni Eropa, penduduk terbanyak, penghubung transportasi barang dan jasa antar negara sekawasan, serta menjadi negara dengan penduduk imigran ketiga terbesar di dunia. Meskipun negara bangsa Jerman modern baru terbentuk pada tahun 1871 seusai Perang Prancis-Prusia, satuan-satuan politik di wilayah ini telah lama memainkan posisi penting dalam era monarki di Eropa sejak penguasaan oleh Kekaisaran Romawi menjelang era modern, Masehi, hingga berakhirnya Perang Napoleon. Penyatuan wilayah Eropa Tengah pada masa Karl yang Agung Charlemagne. Pemimpin Kerajaan Franka. Pada abad ke-8 menjadi rintisan terbentuknya suatu imperium konfederatif berusia hampir 1000 tahun yang dikenal sebagai Imperium Romawi Suci. Imperium ini sangat mewarnai budaya feodal di seluruh Eropa serta menjadi pusat reformasi gereja Kristen pada abad ke-16 yang melahirkan Protestantisme. Ketika Imperium Romawi Suci dibubarkan pada tahun 1806 akibat perpecahan yang ditimbulkan oleh Perang Napoleon, telah tumbuh rasa satu kebangsaan sebagai masyarakat berbahasa yang sama, bahasa Jerman. Namun, negara modern yang terbentuk kemudian tidak sanggup menyatukan cita-cita kebangsaan itu karena Austria membentuk sekutu bersama Hungaria menjadi negara terpisah dari negara Jerman modern. Pada tahun 1949, Jerman, dengan wilayah yang jauh berkurang akibat dua perang besar di Eropa, terbagi menjadi dua negara terpisah, Jerman Barat dan Jerman Timur. Pemisahan ini berakhir tanggal 3 Oktober tahun 1990 menjadi Hari Nasional Jerman sekarang ketika Jerman Timur secara resmi menyatukan diri dengan Jerman Barat. Sejarah Jerman. Sejarah Jerman sebagai suatu negara bangsa dimulai semenjak terbentuknya Konfederasi Jerman pada tahun 1815 yang dimotori oleh Kerajaan Prusia. Namun, penghunian wilayah tepian timur Sungai Rhine, yang sekarang menjadi lokasi sebagian besar negara Jerman, telah berlangsung sejak masa prasejarah, jauh hingga ke zaman batu tua Paleolitikum. Di tempat-tempat dekat aliran beberapa sungai besar yang berbukit-bukit misalnya Rhine dan Sungai Neckar, sejak ratusan ribu tahun sudah menjadi tempat bermukim beraneka ragam masyarakat. Fosil Homo heidelbergensis dan Homo neanderthalensis ditemukan di tempat semacam ini. Pada periode yang lebih modern ditemukan peninggalan dari manusia Cro-Magnon dari zaman es terakhir. Peninggalan-peninggalan peradaban zaman batu baru, Neolitikum, dan zaman perundagian, baik zaman perunggu dan zaman besi, juga ditemukan di banyak tempat. Disebabkan oleh wilayahnya yang subur, berbagai suku pendatang menghuni wilayah ini. Peninggalan peradaban pertama berasal dari masyarakat Celt dari masa milenium terakhir sebelum era modern, Masehi, yang datang dari timur. Orang-orang Slavia juga menghuni bagian timur, sekitar Sungai Elba. Kemudian datang kaum Germanik dari utara yang menghuni wilayah yang sama dan perlahan-lahan mendesak kaum Celt ke arah barat menuju Prancis dan Inggris meskipun perkawinan campur di antara kedua kelompok berbeda bahasa ini diperkirakan luas terjadi. Ketika orang Romawi mulai berekspansi ke utara pada abad terakhir sebelum Masehi muncullah catatan-catatan tertulis mengenai wilayah ini. Catatan tertulis mengenai wilayah yang sekarang disebut Jerman era proto-sejarah, dimulai sejak adanya laporan-laporan tertulis Romawi dan Yunani mengenai kaum barbar, berarti biadab, yang mendiami bagian utara pegunungan Alpen. Periode ini biasa disebut oleh sejarawan sebagai periode antik. Pada masa menjelang ekspansi Romawi, wilayah Jerman dihuni oleh berbagai puak Germanik yang saling bersaing satu sama lain. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh orang Romawi untuk menaklukkan wilayah timur Sungai Rhine dan mendirikan provinsi Germania Magna. Pada abad pertama Masehi, pasukan Romawi kembali dapat didesak mundur hingga ke tepi barat Rhine dan selatan Sungai Main dan Sungai Donau. Perlahan-lahan, suku-suku Germanik ini mulai memperluas wilayahnya ke arah barat setelah kekuatan Romawi memudar. Walaupun Romawi secara politis sudah tidak kuat, namun secara budaya suku-suku Germanik sangat terpengaruh oleh budaya Romawi.
Secara bergantian bermunculan puak-puak yang mendominasi dan mulai membentuk dinasti, wangsa berkuasa, seperti Wangsa Meroving dan Wangsa Salia. Proses kristenisasi dan kultur feodalisme juga mulai terbentuk pada periode ini. Era sejarah dimulai sejak abad ke-5, umum dinamakan abad pertengahan oleh sejarawan Eropa, dengan ditemukannya dokumen-dokumen berbahasa Jerman kuno, bahasa Latin yang ditulis oleh penduduk setempat sendiri, atau bahasa-bahasa lainnya. Pada abad ke-8 muncul satu suku Jerman yang mencuat dan mendirikan imperium, mengikuti contoh yang pernah ditunjukkan oleh orang Romawi sebelumnya, yaitu Franka, dengan penguasa pertama Karl Martel Charles Martel, dari Wangsa Meroving. Ia mendirikan kerajaan Franka, yang mendominasi Eropa Barat dan Tengah hingga beberapa abad sesudahnya. Puncak kejayaan kerajaan ini terjadi pada masa pemerintahan Karl yang Agung Charlemagne, memerintah 800–843, sekaligus mendirikan Wangsa Karoling. Di akhir pemerintahannya, ia membagi wilayah luasnya menjadi 3, sesuai dengan 3 cucu lelakinya, yang dikenal sebagai Perjanjian Verdun. Wilayah barat diperuntukkan bagi Karl Charles, yang kelak menjadi kerajaan Prancis. Wilayah tengah diperintah oleh Lothar, dan wilayah timur diperuntukkan bagi Ludwig Louis. Selanjutnya, panggung sejarah didominasi oleh suatu federasi longgar berbagai dinasti feodal yang dikenal sebagai Kekaisaran Romawi Suci sebagai hasil penyatuan kembali wilayah kerajaan Franka bagian timur dan tengah, serta takluknya Italia bagian utara di tangan puak Jerman, yang membentang selama 8,5 atau hampir 10 abad tergantung dari mana orang menghitungnya, dari abad ke-9 atau ke-10 sampai tahun 1806, dan dipimpin oleh seorang kaisar. Pada masa kejayaannya, teritori kekaisaran ini mencakup wilayah modern Jerman, Austria, Slovenia, Ceko, Polandia, Prancis Timur, Swiss, dan Italia Utara. Periode yang panjang ini mengalami berbagai gejolak seperti persaingan investiturat, kelaparan besar tahun 1315 sampai tahun 1317, wabah hitam, The Black Death, tahun 1347 sampai tahun 1351, dan disepakatinya Piagam Emas 1356, Die Goldene Bulle, sebagai konstitusi pertama kekaisaran ini. Pada abad ke-16, ketika telah kehilangan banyak teritori bangsa non-Jerman, kekaisaran ini sempat disebut sebagai Kekaisaran Romawi Suci Bangsa Jerman. Abad ini menyaksikan pula dimulainya Reformasi Protestan, yang dimulai oleh Martin Luther pada tahun 1517 di Wittenberg, sekarang terletak di Sachsen-Anhalt. Akibat dianutnya aliran baru kekristenan ini oleh berbagai raja anggota kekaisaran, terjadilah ketegangan internal dalam kekaisaran, yang memuncak dengan terjadinya Perang 30 tahun, tahun 1618 sampai tahun 1648. Rangkaian peperangan ini berakhir dengan disepakatinya Perdamaian Westphalia. Perang tersebut selanjutnya merombak tatanan politik kekaisaran karena beberapa waktu kemudian menandai era persaingan di antara dua kekuatan politik, yaitu Wangsa Habsburg dari Kerajaan Austria yang menganut Katolik sebagai kekuatan tradisional dan Wangsa Hohenzollern cabang utara penguasa Kerajaan Prusia yang menganut Kristen Protestan yang berangsur-angsur semakin menguat. Perang Napoleon mengubah alur sejarah, dari orientasi feodalisme menjadi negara militeristik, dengan terbentuknya Konfederasi Jerman tahun-tahun 1815 sampai tahun 1866. Karena peran negara yang represif, munculnya gerakan liberalisme di Eropa, serta Revolusi Februari tahun 1848 di Prancis. Sempat terjadi revolusi pada tahun 1848 yang dimotori oleh mahasiswa dan kaum buruh. Walaupun dapat diredam, revolusi ini menghasilkan parlemen pertama di Jerman, yaitu Parlemen Frankfurt. Matangnya simbol-simbol kebangsaan, bendera dan bakal lagu kebangsaan, dan menjadi pendorong terbentuknya Kekaisaran Jerman tahun-tahun 1871 sampai tahun 1918 selesai Perang Prancis-Prusia tahun 1870 sampai tahun 1871. Sejak saat ini Jerman mengadopsi sistem parlementer dengan kanselir sebagai kepala pemerintahan. Kanselir pertama adalah Otto von Bismarck. Perang Dunia I berakhir dengan runtuhnya Kekaisaran Jerman, dan juga Kekaisaran Austria-Hungaria,
saingannya, sekaligus menandai era Republik dengan berdirinya Republik Weimar tahun 1919. Jerman kehilangan wilayah Alsace-Lorraine, yang dicaploknya pada tahun 1871, dan sebagian wilayahnya di Polandia, terutama kota pelabuhan Danzig. Periode demokrasi ini berlangsung relatif singkat dan berakhir 1933. Setelah pemerintahan otoriter Jerman Nazi pimpinan Adolf Hitler tahun-tahun 1933 sampai tahun 1945 yang membawa kehancuran bangsa ini dalam Perang Dunia II, muncullah Republik Federal Jerman, Jerman Barat, dan Republik Demokratis Jerman, Jerman Timur, sebagai simbol Perang Dingin sejak 1949. Kekalahan dalam Perang Dunia II telah membuat Jerman kehilangan wilayah timur yang jatuh ke tangan Polandia dan Rusia. Terjadi pula aksi balas dendam di Polandia dan Cekoslowakia berupa pengusiran paksa orang-orang Jerman dari wilayah mereka, Zwangsvertreibung. Di Rusia, orang-orang keturunan Jerman banyak yang dibuang ke wilayah timur, Siberia. Republik Weimar dan Nazi Jerman. Di awal Revolusi Jerman bulan November tahun 1918, Jerman mendeklarasikan dirinya sebagai republik. Meski begitu, kekuatan komunis radikal kiri tetap berlanjut. Revolusi ini berakhir tanggal 11 Agustus tahun 1919, ketika Konstitusi Weimar ditandatangani oleh Presiden Friedrich Ebert. Jerman pada era ini menikmati kehidupan budaya yang sangat liberal dengan kemakmuran ekonomi, disebut dengan Golden Twenties. Akibat depresi besar tahun 1929 ditambah kondisi sulit akibat didikte oleh Perjanjian Versailles mengakibatkan pemerintahan menjadi tidak stabil di awal 1930-an. Hal ini ditambah lagi dengan adanya tuduhan pada pemerintah Weimar bahwa mereka dianggap mengkhianati negara karena menandatangani Perjanjian Versailles. Tahun 1932, Partai Komunis Jerman dan Partai Nazi mengontrol mayoritas parlemen, yang terus-menerus menentang kebijakan pemerintah Weimar. Setelah kabinet yang terus-menerus gagal, Presiden Paul von Hindenburg mengangkat Adolf Hitler sebagai kanselir tanggal 30 Januari tahun 1933. Sesaat kemudian situasi negara berubah menjadi otoriter. Terjadinya kebakaran di gedung parlemen Jerman memaksa Presiden Hindenburg mengeluarkan The Reichstag-Fire Decree yang membuat situasi bertambah kacau dan Hitler mendapatkan kekuatan tak terbatas. Menggunakan kekuatannya untuk menghindari ancaman terhadap negara, Hitler kemudian mendirikan negara totaliter terpusat dalam beberapa bulan. Industri kemudian direvitalisasi untuk kebutuhan militer. Tahun 1935, Jerman kembali mengontrol SAR dan 1936 juga mendapatkan Rhineland, kedua wilayah yang hilang akibat Perjanjian Versailles. Tahun 1938, Austria dianeksasi, dan tahun 1939, Cekoslowakia juga di bawah kontrol Jerman. Invasi Polandia dipersiapkan melalui Fakta Molotov-Ribbentrop dan Operasi Himmler. Tanggal 1 September tahun 1939 Wehrmacht Jerman meluncurkan serangan kilat ke Polandia, lalu kemudian dianeksasi oleh Jerman dan Tentara Merah Soviet. Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman, dan Perang Dunia II pun pecah. Perang pun berlanjut. Jerman dan sekutunya dengan cepat menguasai hampir seluruh benua Eropa dan Afrika Utara. Meski begitu, rencana Jerman untuk menguasai Inggris mengalami kegagalan. Tanggal 22 Juni tahun 1941, Jerman melanggar Fakta Molotov-Ribbentrop dan menginvasi Uni Soviet. Serangan Jepang ke Amerika Serikat menimbulkan deklarasi perang Jerman terhadap Amerika Serikat. Pertempuran Stalingrad memaksa tentara Jerman untuk bergerak ke front timur. Bulan September tahun 1943, Italia, sekutu Jerman, mengalami kekalahan, dan tentara Jerman dipaksa untuk bertahan membantu Italia. Pendaratan Normandia membuka front barat dan tentara sekutu berhasil mendesak masuk ke dalam wilayah Jerman. Tanggal 8 Mei tahun 1945, tentara Jerman mengalami kekalahan setelah Tentara Merah berhasil menduduki Berlin. Jerman Timur dan Jerman Barat. Setelah kalahnya Jerman pada Perang Dunia II, kawasan Jerman yang tersisa dan Berlin dibagi-bagi oleh sekutu menjadi 4 zona militer.
Keempat zona ini menerima lebih dari 6,5 juta etnis Jerman yang terusir dari wilayah timur. Sektor barat, yang dikuasai oleh Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat, bergabung tanggal 23 Mei tahun 1949 untuk membentuk Republik Federal Jerman, Bundesrepublik Deutschland, dan tanggal 7 Oktober tahun 1949. Sektor timur yang dikuasai Soviet menjadi Republik Demokratis Jerman, Deutsche Demokratische Republik, DDR. Secara umum, mereka dikenal dengan Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Timur memilih Berlin Timur sebagai ibu kota, sedangkan Jerman Barat memilih Bonn. Jerman Barat muncul sebagai negara parlementer federal dengan sistem ekonomi pasar sosial, bersekutu dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Jerman Barat menikmati pertumbuhan ekonomi luar biasa mulai tahun 1950-an Wirtschaftswunder. Jerman Barat juga bergabung dengan NATO tahun 1955 dan menjadi negara pendiri Komunitas Ekonomi Eropa tahun 1957. Jerman Timur adalah negara blok timur dengan kontrol militer dan politik Uni Soviet dan kemudian bergabung dengan Pakta Warsawa. Meski Jerman Timur mengklaim negara demokrasi, namun kekuatan politik dikendalikan sepenuhnya oleh Politburo, di bawah kontrol Partai Kesatuan Sosialis Jerman, SED, yang didukung oleh Stasi, agen rahasia dan berbagai suborganisasi lain yang mengontrol setiap aspek kehidupan. Meski propaganda Jerman Timur banyak diambil dari keuntungan program sosial mereka dan kecaman invasi Jerman Barat, banyak warga Timur tetap ingin pergi ke Barat untuk mencari kebebasan dan kemakmuran. Tembok Berlin, yang dibangun tahun 1961 untuk menghentikan penduduk Jerman Timur melarikan diri ke Jerman Barat, menjadi simbol Perang Dingin, sehingga kejatuhannya pada tahun 1989 menjadi simbol kejatuhan komunisme, bersatunya kembali Jerman, dan Die Wende. Tensi antara Jerman Timur dan Jerman Barat mulai mereda di awal tahun 1970-an dengan kebijakan Ostpolitik Kanselir Willy Brandt. Pada tahun 1989 Hungaria, anggota Blok Timur, membuka perbatasannya dengan Austria, anggota Blok Barat, yang berakibat mengalirnya ribuan pengungsi Jerman Timur ke Jerman Barat via Hungaria. Hal ini menyebabkan kekacauan di Jerman Timur dan gelombang demonstrasi pun mendapat dukungan. Krisis ini memaksa pemerintah Jerman Timur meletakkan kekuasaannya dan menyetujui penyatuan dengan Republik Federal Jerman, yang secara resmi ditandatangani tanggal 3 Oktober tahun 1990, sekarang menjadi Hari Persatuan Jerman. Tag der Deutschen Einheit. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe.